Salam damai sejahtera bagi saudara. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Semarang Timur, edisi hari Jumat 17 September 2021. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memimpin hidup kami, supaya kami mampu merenungkan, mendengar, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Tema Sabda Tuhan, kebahagiaan hidup. Saudaraku, menjelang ujian kenaikan kelas atau ujian nasional, anak-anak dan orang tua diundang untuk datang ke gereja dalam doa bersama. Harapannya supaya anak-anak berhasil menghadapi ujian. Siapa orang tua yang tidak bangga bila mendengar anak-anak mereka di kemudian hari berhasil meraih cita-citanya? Pasti setiap orang tua menginginkan kebahagiaan dan keberhasilan buat anak-anak yang dikasihinya. Misalnya kalau kita tanya kepada anak-anak kita, "Adik, cita-citanya apa?" "Ayah, aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi insinyur," dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya anak-anak yang memiliki cita-cita. Kita semua menginginkan kehidupan yang berhasil, yang sukses dan bahagia. Sesungguhnya kebahagiaan seperti apa yang perlu kita perjuangkan? Saudaraku, dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga, ayat ini secara jelas membeberkan rahasia mengenai kehidupan yang berbahagia dan penuh dengan keberhasilan. Dalam ayat yang pertama, umat diingatkan untuk menjadi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya tidak mengikuti gaya hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tidak ikut-ikutan dalam perbuatan-perbuatan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya tidak bergaul di kalangan orang-orang yang menghina Tuhan lewat ucapannya. Maka berbahagialah kita yang tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki tipikal seperti itu. Saudaraku, ayat ini bukan menganjurkan kita untuk tidak bersosialisasi dan terus mengurung diri atau seperti katak dalam tempurung. Tetapi agar kita memperhatikan betul pergaulan kita dalam menjalani hidup. Saudaraku, di dalam ayat yang kedua, berikut menyatakan apa yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman supaya kita berhasil. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, ini mengacu kepada sebuah keputusan untuk berakar pada perintah atau ketetapan Tuhan dengan sepenuhnya dan terus membiasakan diri untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga menggambarkan seseorang yang sukses. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini adalah sebuah gambaran pohon
yang mudah memperoleh air tentunya akan tumbuh subur, maka ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya, supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber air kehidupan, supaya iman kita bertumbuh kuat. Saudaraku, bagaimana caranya anak-anak mengalami kebahagiaan hidup dan sukses dalam hidupnya? Maka tugas orang tualah yang paling utama untuk menolong, untuk membimbing anak kita supaya mereka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan senantiasa mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya, karena ada berkat Tuhan tersedia di sana. Namun kenyataannya anak-anak zaman milenial atau zaman now tumbuh dan berkembang dengan sebuah ketergantungan besar pada teknologi digital. Mereka akrab dengan gadget, apalagi pada saat pandemi corona pada saat ini, sampai mereka mengabaikan kehidupan rohaninya. Maka selain pelajaran di sekolah, orang tua perlu membekali anak-anak dengan pendidikan iman spiritualitas. Karena dengan hanya mengutamakan kepandaian kognitif atau intelijensi saja, justru akan membahayakan anak. Mereka bisa menjadi seorang yang tidak berhasil menjadi berkat, tidak berhasil berbuah dalam hidupnya karena hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Saudaraku, marilah kita dapat bersama-sama merawat spiritualitas anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Itulah kebahagiaan hidup dan keberhasilan yang sesungguhnya, menjadi kuat dan sukses di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang memberkati kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami bahagia di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.